Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali lagi di masjid ini yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan isi ceramah pada malam ini, saya ingin berpesan kepada kita semua, khususnya pada diri saya sendiri dan para hadirin yang hadir di masjid ini. Isi pesan saya adalah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan marilah kita mempertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita memuji Allah saat memperoleh rezeki yang tak terduga? Ataukah pernahkah kita memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila kita pernah mengalaminya, maka itu salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada dalam ajaran Islam tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya bagaimana bersyukur sempurna menurut ajaran Islam? Dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi bersyukur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar mengetahui bahwa segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita itu nikmat yang banyak dan sedikit. Kita harus patut bersyukur kepadanya dan tidak boleh melupakannya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan adalah memuji Allah atau menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan ialah merelasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan perbuatan amalan soleh karena Allah semata. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ternyata bersyukur itu harus dengan hati, lisan dan perbuatan. Maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran surah As-Sabat ayat 13. Pada ayat di atas Allah sendiri yang menyatakan bahwa hamba-hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan sadar bahwa betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kita selalu mengeluh ini dan itu, menyalahkan keadaan, serta kita lupa dan tak sadar bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak dan berlimpah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzur ila man wasfala minkum, wa la tanzuru ila man wafaqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang apa yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bahwasannya dengan kita melihat orang-orang yang saat ini berada di bawah kita, kita tersadar bahwa apa yang Allah telah berikan kepada kita itu sangatlah banyak dan tidak kurang. Kaum muslimin jamaah tarekat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma lam yashkur qalila, lam yashkur katsira." Barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Hadirin yang berbahagia, dan oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan salah satu kisah yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meskipun sudah diakui dosa-dosanya oleh Allah, sangat luar biasa melaksanakan ibadah dan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat malam yang begitu panjang hingga kaki beliau membengkak. Padahal seandainya beliau tidak melakukannya, tetap saja dosa-dosa beliau tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya, "Mengapa ya Rasulullah melakukan hal demikian?" Rasulullah SAW menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah adalah dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada beliau, maupun sedikit dan banyak. Kaum muslimin jamaah tarekat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, maupun sedikit dan banyak. Demikian cara tentang bersyukur ini. Semoga cara tentang bersyukur ini dapat menyadarkan kita semua agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benarnya datang dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.